salah satu sebab perempuan di zaman ini susah jodohnya adalah karena adanya sunnah matrukah. Ada sunnah matrukah. Sunnah matrukah apa jemaah? Sunnah yang ditinggalkan di zaman kita ini. Banyak perempuan yang terlambat jodohnya karena sunnahnya banyak dilupakan, banyak sekali. Yang pertama, sunnah menawarkan anak gadis dan saudari kepada ikhwan yang soleh. Harusnya bawa bapak, kakak, adik, abang-abang, mas-mas, itu nawarkan kepada ikhwan yang soleh. Akhlaknya bagus, agamanya bagus, mau kerja keras, bukan mental tempe, mental kerupuk, ditawarkan. Ini sunnah, makanya banyak yang kurang jodoh sekarang ini. Karena bapaknya nggak mau nyariin, abang sama mas-masnya nggak bantu. Nggak ada salahnya dicomblangin, dikenalkan. Cocok, alhamdulillah. Nggak cocok, ya sudah cariin lagi. Zaman sekarang ini hilang makanya. Dan sunnah ini juga ditinggalkan, banyak perempuan kecewa dengan jodohnya. Karena banyak perempuan memilih jodoh dengan perasaan, tidak pakai logika. Hanya karena keren, ganteng, gagah, maco tadi ya, mirip artis Korea, itu dipilih. Banyak. Dia milih sendiri, perempuan milih sendiri, banyak yang kecewa. Karena nggak tahu laki-laki memainkan perasaan perempuan, banyak. Tapi kalau bapaknya sama abang-abangnya milih, insya Allah enggak. Karena laki-laki milih dengan logika. Itulah kenapa ada larangan la nikah illa waliyin, nggak boleh nikah perempuan tanpa wali. Karena walinya itu ngecek. Walinya yang mikir, laki-laki dia mikir jodoh dengan logika, perempuan perasaan. Makanya banyak perempuan kecewa, nangis, sedih, apa semua. Akhirnya terucap semua laki-laki brengsek. Ya, karena saking kecewanya dengan laki-laki. Semua brengsek, termasuk bapakmu. Oh enggak. Karena perempuan ini sunnah yang ditinggalkan ini begini nih. Makanya kita itu cariin jodoh buat anak, abang, kalau keluarga kita dicarikan. Ditawarkan, gak ada salahnya. Ditawarkan, dikenalkan, cocok lanjut, gak cocok udah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Kalau bapaknya milih, abangnya milih, dia yang terbaik. Dia pilih yang sesuai logika, yang dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga. Bukan hanya ganteng sama maco doang, makan tuh ganteng. Ya, Dek, yang penting kita nanti hidup makan garam sama ini, nggak penting bahagia sama adik. Kelepak-kelepak perempuan. Ngelamar, bawa coklat, bawa bunga, diantarkan pas hujan deras. Kemudian ngomong terus, Dek, pengorbanan abang, yang penting bahagia dengan adik. Kelepak-kelepak udah minta bapaknya nikahin semua apa. Sudah nikah baru sadar popok mahal, ini mahal ya, susu mahal, ya Allah. Tapi coba laki-laki tanya deh laki-laki, kalau milihin jodoh buat anaknya, apa yang dilihat dulu? Orang ini kan tanggung jawab, mau kerja keras, punya mental, kan gitu kita pikirin kan? Nah ini sunnahnya banyak ketinggalan. Banyak perempuan yang sampai sekarang belum dapat jodoh, dan banyak yang kecewa dengan jodohnya. Bahkan tidak jarang karena udah kelempak-kelempak perempuan itu bapaknya ngasih tahu, nak jangan sama itu. Enggak pak, saya mau sama itu, udah cinta mati gitu. Enggak banyak kayak gitu. Dan saya di keluarga saya ada seperti itu. Bapaknya ngomong sendiri, saya nggak pernah restui nikah sama dia karena saya tahu dia pemabok. Tapi akhirnya dia nikah lari KDRT, balik lagi sama bapaknya kurang lebih. Kan gitu. Karena sudah tadi kelepak-kelepak duluan tadi. Bahaya perempuan kelepak-kelepak udah. Sunnah yang ditinggalkan ini. Harusnya nggak ada harusnya. Sunnah yang selanjutnya lagi yang dilupakan. Ini sebab ya perempuan hilangnya. Sunnah yang dilupakan oleh mensegerakan nikah. Sunnah juga. Iza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawwijuh. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kan gitu hadisnya. Kalau sudah ada laki-laki yang engkau ridhoi, engkau lihat agamanya bagus, sering ngaji, sering ke pengajian, nuntut ilmu, khuluquhu, akhlaknya bagus. Nah ini poinnya, agama dan akhlak. Ya, makanya jangan cari jodoh di sosmed doang. Itu semua soleh semuanya itu. Enggak ketahuan akhlaknya, masya Allah. Kenapa kamu pilih dia? Oh iya, statusnya agama semuanya bagus-bagus, padahal kopas. Dicek dinahu wa khuluquhu, akhlaknya. Akhlak kita tahu dari mana? Keseharian. Bukan cuma postingan di akun sosmed doang. Dan banyak yang kecewa karena ini. Kenalan di mana? Ta'aruf lewat ini, sosmed. Kok dari mana kamu tahu soleh dia? Oh iya, postingannya masya Allah Ustaz.
Padahal kan pencitraan semua kan. Segera nikahkan. Segera nikahkan. Karena lanjutan hadisnya, illah kalau enggak takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang meluas. Enggak main-main ini. Ya, dan kita sudah lihat sekarang ya, kalau memang sudah kenapa enggak? Kita lihat sekarang alhamdulillah sudah ada yang 17, 18. Kalau kenapa nikahin? Enggak mesti nunggu kuliah, enggak mesti nunggu apa, udah. Ya ini sudah mulai sekarang alhamdulillah ya. Beberapa ustadz itu ada yang saya tahu 17 tahun nikahin anaknya. 17, 16 ada. 16 dia nikahin anaknya, perempuan. Kenapa enggak? Daripada perempuan ini kalau kelamaan ngejomblo lebih bahaya, dia galau, gelisah gitu. Dia main perasaan soalnya dia nih. Apalagi ditambah dengan film Korea, lihat yang romantis-romantis, udah. Karena perempuan ya, karena sekarang sama itu mau ya ahwat ngaji juga katanya ada yang daurah nonton film Korea sampai malam seharian daurah. Jadi ini jodoh kurang, jodoh itu kenapa? Karena tadi terlambat menikahkan. Segera aja. Sehingga ini mohon maaf sekali lagi ya, bukan maksud menyinggung, bukan maksud apa, itu beberapa orang, beberapa ustadz atau itu banyak ada yang mohon maaf sekali lagi sudah umur 30 minta dicariin jodoh. Ini mohon maaf bukan menyinggung, bukan apa ya, tapi akhirnya beberapa ustadz kan ngomongnya ini pas ranum-ranumnya kemana gitu ya. Pas 17, 18, 21, 22, pas ranum-ranumnya kemana gitu. Kan gitu. Ini mohon maaf saya bukan menyinggung ya. Ya ini sengaja saya bahas menyeluruh karena kayaknya pertanyaan ini banyak ini ya. Perempuan jodoh ya. Karena sunnah yang ditinggalkan. Tadi apa pertama? Bapaknya sama abang-abangnya nyariin. Yang kedua, segera nikahkan. Jangan lama-lama. Yang ketiga satu lagi nih. Sunnah matrukah juga. Yaitu menawarkan diri. Jadi akhwat menawarkan diri kepada ikhwan. Dalam artian sunnahnya ini bukan ini ya, sunnah apa ya, torik ya, jalan. Artinya kebiasaan bagus gitu ya. Menawarkan diri kepada ini. Jadi nggak masalah, akhwat tawarkan diri nggak masalah. Cuma kebanyakan kalau yang ini malu ustadz nawarin diri gitu ya. Nggak apa-apa ya. Daripada nggak dapat jodoh gitu. Ya, bilang aja saya nawarkan diri, wahai ahi, saya menawarkan diri, mau nggak jadi imamku gitu kan biasanya gitu ya. Jadi imam, iya dek, perlu diketahui imam itu makmumnya banyak gitu ya. Berapa itu? Atau para ahwat tuh takut ditolak ya, maukah kamu jadi imamku? Maaf dek, saya sudah sholat tadi. Ini dilakukan oleh beberapa orang-orang, termasuk Khadijah ya. Kalau dia nggak berani meramal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dapat. Seandainya Khadijah saat itu malu apa gitu ya, nggak dapat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nawarkan diri, nggak apa-apa. Supaya nggak malu, jelaskan ya. Pertama bisa pakai comblang bisa. Kemudian yang kedua bisa minta merahasiakan lewat comblang atau bisa rahasiakan. Jadi ahi, saya pengen nawarkan diri, kalau alhamdulillah, kalau terima alhamdulillah kita lanjutkan. Kalau enggak tolong dirahasiakan. Cukup saya, Allah dan kamu yang tahu. Nah, ini enggak apa-apa ini. Ini ya tips ya buat akhwat ya. Dan yang ikhwan jangan ember gitu ya. WhatsApp-nya di screenshot, diposting. Ini ember banget ini. Nah, itu beberapa cara-cara ya supaya ini. Nah, sehingga jawaban bagi pertanyaan tadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kita lakukan usaha. Yang pertama minta bapak kalau ada bapak, minta abang kalau punya abang, atau minta mahram, paman, minta tolong cariin. Ngomong jelas-jelas kalau ketemu yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, tolong tawarin saya. Nggak apa-apa. Yang kedua kalau memang ketahuan ada ikhwan ya, yang bagus tawarin diri nggak apa-apa. Dengan tadi minta dirahasiakan, nggak masalah. Ya, atau ikut biro jodoh juga nggak apa-apa, nggak masalah juga. Usaha, pokoknya usaha seperti itu. Dan segera nikah kalau sudah dapat.